Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Nur Hasana. Saya dari kelas 1A, jurusan Tadris IPS. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Fikih dari dosen pengampu Ibu Dr. Devi Arisanti MAG. Baiklah, saya akan menjabarkan tentang keutamaan doa dan zikir. Zikir adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkannya karena Allah adalah zat yang berhak dipuji dan diagungkan. Dan Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk berzikir dan memperbanyak zikir, karena zikir merupakan amalan yang mulia, serta ibadah yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu barang siapa yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Dan yang dimaksud doa adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepadanya dengan meminta kebaikan dunia dan akhirat, meminta kebaikan agama, kebaikan dunia, dan kebaikan akhirat, karena seluruh perkara dan seluruh keputusan berada di tangan Allah. Allah yang memberi dan hanya Allah yang mampu memberi serta mampu menghalangi. Allah yang memberi mudarat dan manfaat, kehidupan, kematian, serta kelapangan dan kesempitan. Keutamaan zikir dalam Al-Quran dan hadis. 1. Dapat menenteramkan hati, yang mana setiap manusia pasti pernah merasakan stres atau hati yang gundah. Di saat berada di fase seperti ini, disarankan untuk memperbanyak zikir. 2. Membantu membangun kesabaran dalam diri dan dapat menenangkan pikiran. Ketika pikiran tenang, tentunya akan semakin mudah dalam mengambil keputusan secara rasional, yang mana aktivitas zikir adalah aktivitas manusia dalam memusatkan pikiran. 3. Penghapus dosa, yaitu mencegah seseorang dalam melakukan dosa, serta menghapus dosa dan menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. 4. Dijanjikan surga, yang mana zikir termasuk amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuatnya memiliki ganjaran yang luar biasa. 5. Dijauhkan dari jin, sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Imran ayat 176, yang artinya, sesungguhnya mereka adalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman. 6. Melancarkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rezeki kepada hambanya secara langsung apabila Dia menghendaki. Salah satu cara terbaik untuk meminta yaitu berdoa dan berzikir, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya, apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Selanjutnya, keutamaan doa. 1. Peredam murka. Doa merupakan cara terbaik meredam murka Allah. Sebab Allah SWT sangat membenci hambanya yang tidak pernah meminta pada Allah dan pada akhirnya membuatnya murka. 2. Pengenalan terhadap Allah SWT yang baik. Doa yang dipanjatkan oleh hamba kepada Rabb-Nya meyakini bahwa Allah itu selalu ada di dekatnya. 3. Tawakal kepada Allah, karena di saat berdoa yaitu di mana seseorang meminta tolong kepada Allah sehingga sekaligus juga menyerahkan segala masalah dan kesulitan yang ia alami hanya kepada Allah dan tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Ibadah. Kita seringkali merasakan tidak peduli dengan Allah karena rasa percaya diri yang selalu berlebihan atau sedang berada dalam kehidupan yang berkecukupan. Maka kita harus berdoa karena doa adalah sebagian dari ibadah. 5. Doa dapat menjadi perantara untuk menolak bencana. Kekuatan yang ada dalam doa bisa menolak bencana sebelum diturunkan dan penyebab adanya bencana. Seperti yang terdapat dalam hadis berikut ini. Tidak ada yang dapat menolak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali doa. Hadis riwayat Tirmizi. 6. Hasil dari doa selalu dijamin oleh Allah, yaitu cepat atau tidaknya terkabul doa tersebut.
Itu semua hanya rencana yang telah Allah tetapkan, karena tidak ada doa yang sia-sia. Ketujuh, doa menjadi sebab seorang hamba dijauhkan dari azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 77, yang artinya, katakanlah Muhammad kepada orang-orang musyrik, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu kalau tidak karena ibadahmu, tetapi bagaimana kamu beribadah kepadanya, padahal sungguh kamu telah mendustakannya, karena itu kelak azab pasti menimpamu. Mungkin cukup sekian. Maaf apabila ada jawaban dan kata-kata yang kurang berkenan dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.